Ya, silakan. Udah ambil. Ah, ya, ya. Tapi masih enak, riba pada kabin itu. Udah bisa. Kadang ada pasti. Sama Ustaz bisa. Apa? Oh iya, dua. Iya, iya. Besok ini. Pakai ke. Ini cakep nih Pak. Pas ya. Kemarin kependekan. Pembahasan terakhir kita sampai di mana ya? Saya lupa. Tak dibelelem ya. Masih ingat nggak? Ibu-ibu mungkin. Ibu ya. Ibu-ibu pembahasan terakhir sampai di mana ya? Poin keberapa Bu? Yang itu takdimil ilmu. Pak dipanggil Pak. Oh, Kali simpul berapa ya? Baru ketiga. Masya Allah. Yang mencatat aja lupa kalau yang mencatat. Yang mencatat aja lupa. Kalau dia aja. Gimana Pak Eko? Masih sukses. yang sebelumnya. Masih belum lagi. Masih sukses. Yang kemarin bukan. Ketiga udah selesai, kalau nomor ketiga belum. Tiga, ada yang 1, 2, 3. Alhamdulillah banyak yang lupa. Mengumpulkan tekad. Mengumpulkan tekad ya. 4 sudah juga. 4 sudah. Sebentar. 4 sudah. Tapi belum selesai. Sebelum Udah. akhir Ramadan ya. Kali simpul yang keempat itu mengarahkan tekad kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Berarti kelima ya. Kita ulangi sedikit. Baik. Masya Allah Pak Eko masih ingat. Sebelum puasa. Betul, sebelum puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرين إخوة الإسلام رحمنا ورحمكم الله. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga sampai hari ini masih memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita. Nyatanya usia dipanjangkan oleh Allah Ta'ala di dalam dua kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat dunia, yakni menjadi seorang muslim yang diberi amanah keimanan dan ketaatan kepada Allah. Semoga saja semua nikmat ini kelak kita semua mampu mempertanggungjawabkannya kelak di yaumul akhir. Kita semua kelak mampu mempertanggungjawabkannya di yaumul hisab, sebagaimana firman Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh mereka akan ditanya di hari itu akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Semoga saja semua nikmat ini menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, ampunannya Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan syahid hatta husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan awal bulan Muharram ini menjadi pengingat kepada kita bahwasannya usia pun senantiasa bertambah. Walaupun kami pernah mengingatkan tidak harus karena momentum tertentu kita menyadari bahwasannya usia bertambah, jatah hidup berkurang. Dan saya sudah ingatkan ketika maghrib itu datang, sore itu akan menghilang, malam itu datang kepada kita, maka usia kita pun bertambah, jatah hidup berkurang, jatah hidup di dunia semakin berkurang. Maka untuk itu jemaah, kami mengingatkan diri kami sekalian, Anda sekalian khususnya, untuk itu mari kita bersama-sama menyegerakan amal saleh. Jangan ditunda-tunda amal kebaikan yang Allah Ta'ala telah hamparkan di alam semesta ini. Jangan mau nanti-nanti. Ada amal kebaikan, kerjakan semampu kita, semaksimal mungkin. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat ke-50. Ya. Allah mengingatkan fafirru ilallah, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian semua ilallah, menuju Allah. Jadi maksud fafirru ilallah, berlari menuju Allah, maknanya adalah kepada ampunan dan rahmatnya Allah. Jadi kalau urusan amal salih yang di dalamnya pasti ada ampunan Allah, karena setiap amal kebaikan itu pasti ada ampunan juga. Bukan hanya sekedar pahala ya. Saya ulangi, setiap amal salih di dalamnya bukan hanya sekedar pahala, tetapi juga ada maghfirahnya Allah. Jadi kalau untuk urusan ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya, itu harus disegerakan, jangan nanti-nanti. Mana ustaz dalilnya kalau amal salih, kalau amal kebaikan di dalamnya pasti ada ampunan? Bahkan bukan hanya ampunan, cintanya Allah, dalilnya begitu banyak sekali. Salah satunya adalah yang pernah kita bahas untuk penjelasan di kali simpul keempat juga, tidak ada di kitab itu,
Misalnya firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Ya Allah Ta'ala katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Jelas di sana Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jikalau engkau semua betul-betul mencintaiku. Surah apa tadi? Ali Imran ayat 31. Ini jadi dalil amal soleh apapun di dalamnya ada ampunan. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, senantiasa kalian akan mendapatkan cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kalian. Jadi kalau untuk urusan amal soleh, amal kebaikan, itu harus disegerakan. Tadi ya surah Az-Zariyat 50, kita diminta menyegerakan amal kebaikan yang di dalamnya pasti ada ampunan, ya. Bahkan cintanya Allah. Selama amal soleh itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, petunjuknya Nabi SAW. Bahkan jamaah, belum di. Bahkan jamaah yang dilakukan oleh Allah. Bahkan yang harus kita pahami, ketika seorang hamba itu tidak mau menyegerakan diri dalam amal kebaikan, soalnya usia kita ini kan nambah terus, ya kan? Jatah hidup berkurang. Kalau kita ini banyak main-main, banyak bersantai-santai, berleha-leha, hilang beneran ya. Hilang dalam kajian maksud saya. Kebanyakan healing jadi hilang ya. Ini bukan dilarang refreshing, bukan dilarang kita ini. Bahasa sekarang kok aneh ya, healing ya. Penyembuhan berarti sakit dong ya. Makan bakso healing. Ya, ke Wonosobo, ke Dieng healing gitu. Nang dia hilang ya Allah. Mengaji enggak ada. Dia kan hilang betul. Kita nggak dilarang, tapi kalau kita semakin tambah usianya, ya, semakin jatah hidup sadar mau berkurang. Mana ada ceritanya itu orang kalau makin kesini makin awet muda. Nek penampilan kayak Pak Vicky nih, masya Allah. Dari awal ketemu sampai sekarang tidak berubah. Cuman jenggotnya lebih lebat, alhamdulillah. Dipertahankan Pak, nggak usah dicukur. Saya pengen kayak Pak Vicky, tidak iso-iso sampai ini, alhamdulillah. Ya, kalau dalam urusan kebaikan itu jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti itu diingatkan oleh Nabi, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang kami ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita pakai nanti-nanti, menunda-nunda amal kebaikan, diingatkan Nabi itu. Nabi mengatakan badiru bil a'mali salihah. Dalam riwayat yang lain badiru bil a'mali fatanan. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal salih. Bersegeralah kalian melakukan suatu amal perbuatan yang baik. Fatanan, karena akan datang fitnah. Bersegeralah kalian melakukan amal salih. Fatanan, karena kelak akan datang fitnah. Apa fitnah yang dimaksud oleh Nabi? Nabi memberi perumpamaan kaqi'il lailil mudlim. Fitnah itu kalau datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Apa yang maksud ayat ini? Apa yang maksud hadis ini? Potongan malam yang gelap gulita satu. Kalau orang itu tahu malam gelap enggak? Fitnah itu kalau datang, yang hak tidak tampak hak, yang batil tidak tampak batil, yang benar tampak salah, yang salah tampak benar. Hari ini kan nyata nih hari ini, ya kan? Betul apa tidak? Maaf ya, yang baru hari ini kan semua itu ya Allah, naudzubillah. Berapa banyak itu? Saya itu nggak nonton TV, nggak punya IG ya, nggak ada itu dikelola official. Nontonnya itu cuman kadang-kadang seliuran di YouTube. Apa itu namanya Citayam? Nek payem enak. Apa itu jadi ajang LGBT? Saudaranya LPG itu dimaklumi, malah senang orang tonton semua YouTube-nya rame. Ini apa ini?
Itu yang hak nggak tampak hak, yang benar tampak salah, yang salah jadi tampak benar gitu. Bapak ibu nggak boleh santai aja loh hatinya ngeliat kayak gitu. Nanti besok di Yaumul Akhir ditanya itu, lihat kemungkaran kok menang aja, melenggak kayak obat keket itu lanang-lanang itu. Astagfirullah. Semoga diberi hidayah. Amin Allahumma. Nggak boleh. Ya Bu ya. Jangan senang malah ditonton. Ini lucu ya Mas ya. Lucu di mana? Kaum Sodom kok dibilang lucu. Gila nih gitu malah. Ya, memang bahasa Jawa enak ya. Ngomong gila nih dia ngomong enak. Paham ya Pak Budi? Tidak boleh. Itu yang hak tampak tidak hak, yang batil tidak tampak batil. Bahkan potongan malam yang gelap gulita itu digambarkan juga waktu yang cepat berganti, waktu yang cepat berlalu. Tapi seseorang itu nggak sadar dia masih berada di dalam kemaksiatan, amal solihnya nggak jelas, ilmunya yang nggak nambah-nambah. Paham gak? Betul sih? Katanya belajar Al-Quran dan Sunnah. Apa hasil Al-Quran dan Sunnahnya? Apa saya mau tanya? Kalau mengaji itu hasilnya jadinya tidak lebih baik kepada tetangga, akhlaknya tidak jadi baik, wajahnya malah bukan banyak senyum, malah kayak jeruk purut. Tahu ya? Kalau habis ngaji katanya ngaji sunnah, tapi sama tetangga tidak baik, akhlaknya tidak baik, tidak menjadi baik, tidak banyak senyumnya, ya, malah kayak jeruk purut, nek ketemu wong nek beda sithik langsung meletung. Itu yang di ngaji itu apa saya mau tanya? Paham ya jemaah ya? Ini Bapak Ibu kalau udah ngaji sunnah itu harusnya semakin supel, walaupun nggak harus pakai sambal gitu kan. Harusnya semakin supel dong sama siapapun. Kita ini kalau sama orang yang banyak keuntungan dunianya, entah pejabat, entah tukang sugih, kayaknya tuh kalau bersenyum itu senyum itu mekerok gitu loh bahasa Jawa. Lebar banget. Tapi nek ketemu wong yang enggak satu manhaj katanya. Katanya, buah ngerti buhrak gimana? Quran aja yang enggak bacanya kalau yang mana Quran enggak hafal, hadis enggak hafal. Ngerti apa tentang manhaj? Itu langsung meleto, wajahnya langsung kayak jeruk purut. Ini apa ini? Ini enggak boleh. Ya paham ya Pak Bu ya? Bu Pak, nemuin enggak? Sebelum ngaji dengan sudah ngaji jadi berubah orang kayak ini. Sebelum ngaji itu ramah, udah ngaji tuh ya Allah, jadi kayak eksklusif gitu. Gak boleh ya ibu-ibu gitu ya. Bapak ibu juga ya, gak boleh. Itu coba kalau ada yang kayak gitu, coba saya minta satu aja dalilnya wis. Sensori. Nabi aja digituin sama Abdullah pamannya aja. Kalau nggak turun surat Al-Masad loh itu, surat Al-Lahab, Nabi itu nggak akan mungkin tuh menghina pamannya sendiri. Ini Nabi enggak, ulama enggak, penuntut ilmu baru berapa tahun, ketemu orang yang beda itu loh. Jangan begitu kelakuan. Itu kelihatan bukan penuntut ilmu Ahlus Sunnah. Akhlak salaf mana yang itu? Ya Bapak Ibu ya. Paham ini? Bukan hanya itu Bapak Ibu, kalau udah fitnah melanda, ini sebelum kita masuk kajian ini karena nanti berkaitan dengan ta'dimul ilmu itu nanti ini mukadimahnya nyambung. Bukan hanya seperti potongan malam yang gelap gulita aja, sampai Nabi mengatakan yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang tuh loh di pagi hari tadinya beriman, sorenya kafir. Nanti sorenya beriman, paginya kafir lagi tuh kata Nabi. Itu masih di hadis yang sama. Jadi kalau ada fitnah melanda pada diri seseorang yang suka menunda-nunda amal kebaikan, yang suka menunda-nunda amal ketaatan, itu kalau sudah datang fitnah, paginya bisa beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini Bapak Ibu ya, kalau boleh saya pesan ya, karena kita di penuntut ilmu, jangan gampang mengkafir-kafirkan ya. Bapak Ibu nggih, kelasnya itu ulama, ngerti nggih? Jangan gampang nih ahli bid'ah, jangan. Itu bukan wilayah kita. Nggih, ngerti nggih? Kalau dikatakan alim itu ulama-ulama di Saudi sana. Ulama-ulama di sana itu, ulama ahli hadis mesti ada Fadilatul Syekh Al-Alama Abdul Muhsin, Syekh Abdul Al-Abad Al-Badr. Abahnya, ayahnya dari Syekh Abdul Razak. Itu alim. Ada Syekh Salih Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh,
Dan sederet ulama-ulama Saudi atau ulama-ulama yang berada di Yaman atau di Mesir. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh kita ini melampaui batasan kita, nggak boleh ya. Kita nggak boleh melampaui batasan. Boleh nggak melampaui batasan kita? Ya, ini harus diketahui. Dan kalau sudah nanti gampang mengkafirkan itu hati-hati. Kata Nabi SAW, barang siapa yang gampang menuduh kafir seseorang, kafir itu bisa balik kepada kita. Hati-hati ya. Makanya kadang-kadang orang itu menuduh orang berbuat bid'ah, dia sendiri akhlaknya itu jauh dari Nabi. Berarti kan bid'ah. Hati-hati. Makanya ini kita bersyukur kepada Allah. Saya sempat ditanya Pak Fikri, Ustaz besok tanggal merah loh, mana tahu Ustaz tidak bisa gitu. Berangkat saya kalau dimintain berangkat. Banyak juga nih murid saya nih di Marang Arab dia. Dari pagi nih sampai siang ini saya istirahat cuma setengah jam. Ngajar dari pagi siang. Ini lanjut lagi nanti malam insya Allah ngajar. Loh Ustaz satu Muharram nggak libur? Belum saya jawab. Ya kan yang merah tanggalnya. Apakah amal soleh harus libur zaman? Saya mau tanya Bapak Ibu, amal soleh ada liburnya nggak? Kalau sambil healing bisa beramal soleh nggak? Saya mau tanya, healing bisa beramal soleh nggak? Sampai tadi tuh di murid saya itu WA saya, Pak Ustadz kapan-kapan ngopi-ngopi syari ya Pak Ustadz. Mau ngopi ada syariatnya, kapan-kapan ngopi-ngopi syariat ya Ustadz. Maksudnya di mana dong ngopi syariat sambil ketawa saya gitu kan? Maksudnya ngopi ada tausiahnya dikit, gitu. Ngopi sambil ada tausiahnya. Itu seperti saya dengan Pak Fikri kemarin konverso, ngopi-ngopi ada tausiahnya. Oh disebut sekarang ada ngopi-ngopi syari gitu ya. Baru dengar saya. Mudah-mudahan besok tidak ada karaoke syariah ya. Alhamdulillah. Baik. Di pertemuan terakhir kita membahas al-ma'kidul rabi'u, yakni kali simpul keempat. Tadi sudah sedikit dijelaskan judulnya oleh Pak Eko ya, yakni berbunyi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnati. Jadi kali simpul keempat dalam memuliakan ilmu. Ingat ya Ibu Bapak ya, kita ini masih membahas ta'dimul ilm. Khulasah ta'dimul ilm ini khulasah atau ringkasan dalam memuliakan ilmu. Jadi kalau kita memuliakan ilmu, berarti kita memuliakan pemiliknya. Siapa pemilik ilmu? Allah Jalla Jalaluhu. Dan siapa pengantar ilmu tersebut? Para Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tali simpul keempat beliau mengatakan sarful himmah, mengarahkan semua keinginan, mengarahkan semua tekad fihi di dalam memuliakan ilmu ila ilmi Al-Qur'ani was sunnah, kepada ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Jadi mengarahkan semua tekad itu kepada ilmu yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Dan sedikit ada potongan kalimat. Ada sedikit potongan dari tulisan Syekh. Beliau mengatakan begini kemarin. Wa qad kana hadha huwa al-ilmu salafi alaihim rahmatullahi thumma katharu al-kalami ba'dahum fima la yanfa'. Fal-ilmu fi salafi aktharu فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. Jadi kata Syekh, dan sungguh karena hada huwa ilmu salaf, dan sungguh inilah ilmu para salaf. Jadi Ibu, Bapak Ibu, kalau makna salaf itu yakni pada 4 generasi ya. Salaf itu berarti siapa? Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in wa tabi'in. Paham? Itu disebut salaf. Salafus saleh itu begitu tuh. Generasi saleh terdahulu, generasi salaf terdahulu berarti para sahabat, tabi'in dan tabi'in wa tabi'in. Dan tabi'in wa tabi'in atau tabi'in di dalamnya ada 4 ulama mazhab. Jadi kalau kita mengikuti ulama mazhab berarti kita ngikutin salaf enggak? Ngikutin salaf enggak? Ya makanya lucu orang hari ini kok dibilang enggak boleh bermazhab. Sampai kemarin Ustaz Firanda itu kan agak marah itu. Ya sekali lagi beliau itu agak tegas. Kok masalah kunut aja dibilang itu kalau orang berkunut nanti tidak manhajnya nggak jelas. Ustaz Firanda ngomong kalau urusan fikih itu khilafiyah itu dari dulu dan tidak ada yang mengatakan kalau fikihnya berbeda langsung tidak dikatakan itiba'us salaf. Ya, sampai Ustaz Firanda itu
Demikian, ini menegaskan bahwasannya tidak usah dipermasalahkan masalah fikih. Itu tidak menjadikan orang itu keluar dari manhaj salaf. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mau orang mau kunut subuh nggak kunut subuh itu bukan menjadikan patokan dia salaf atau tidak. Ngaten nggih? Yang dijadikan manhaj itu tidak salafus salih itu akidahnya. Itu harus diluruskan. Fikih beda pendapat itu wajar, tapi kalau akidah tuh nggak bisa beda pendapat. Paham ya? Akidah tetap ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata beliau, dan sungguh ini adalah ilmu para salaf. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu para salaf. Summa kathura kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Lalu beliau mengatakan kemarin, maka semakin banyak, ya jadi maksudnya dikatakan beliau, summa kathura kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian orang-orang setelah generasi tabi'in wa tabi'in, ya, kathural kalam, banyak sekali pembicaraan, banyak sekali perkataan fima la yanfa' yang di dalamnya tidak ada manfaat. Jadi maksud kalimat syekh di sini, orang-orang setelah para tabi'in wa tabi'in, generasi keempat itu Bapak Ibu. Saya ulangin ya, Nabi Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in wa tabi'in gitu kan. Setelah Rasul oke lah, generasi ketiga lah setelah tabi'in. Semua orang yang berbicara setelah mereka, banyak pembicaraan selain mereka itu adalah la yanfa'. Fal ilmu fi salafi aktsaru wal kalam fi ma ba'dahum aktsar. Maka ilmu, ya, maka sedangkan ilmu para salaf itu lebih banyak. Kalau generasi salaf, fal ilmu fi salafi aktsar. Sedangkan ilmu pada generasi salaf itu sangat banyak. Wal kalam fi ma ba'dahum aktsar. Tapi perkataannya mereka itu sedikit, yang banyak itu setelahnya. Paham Bapak Ibu? Tak perjelas ya. Sahabat itu tidak banyak ngomong, tapi banyak ilmunya. Paham? Sampai nanti generasi tabi'in. Generasi tabi'in begitu, jadi lebih banyak ngomongnya daripada ilmunya. Berarti lebih banyak sahabat. Paham ya? Berarti tabi'in lebih banyak dibandingkan sahabat. Lebih banyak tabi'in daripada sahabat. Lebih banyak pembicaraannya. Tapi ilmunya lebih banyak siapa? Sahabat. Nah, sekarang tabi'in wa tabi'in, generasi setelah tabi'in. Tabi'in lebih banyak ilmunya, sedikit ngomongnya. Kalau tabi'in wa tabi'in, ilmunya lebih sedikit, ngomongnya lebih banyak. Lah setelah generasi tabi'in wa tabi'in ini, lebih banyak ngomongnya nggak bermanfaat daripada ilmu. Jadi semakin dalam ilmu seseorang itu, semakin sedikit ngomongnya, banyak produktivitasnya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Saya anggap paham aja lah gitu ya. Jadi nganten nggih? Nganten nggih? Ya, ini pembahasan yang lalu. Jadi kita bisa patokan, oh iya ya. Contoh nih kedalaman ilmunya para ulama. Contoh saja. Imam Nawawi, penulis kitab Hadis Arba'in Nawawiyah atau penulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu kan hanya kalau Allah kala Nabi, kalau Allah kala Nabi, kalau Allah kala Nabi. Perkataan Allah, perkataan Nabi. Jadi Quran hadis. Tidak ada komentar di sana, tapi dikasih judul. Ini bab ikhlas, kalau Allah kala Nabi, kalau Allah kala Nabi. Itu menunjukkan kealiman. Tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Ngerti nggih? Paham nggih? Jadi kalau baca ayat dan hadis sudah ngerti maksudnya, ngerti. Apalagi sahabat. Nah, sahabat yang paling sedikit ngomongnya, tapi paling luar biasa iman dan amal solehnya, sahabat siapa? Yang bisa jawab dikasih keliru. Ini loh. Siapa sahabat yang paling sedikit ngomongnya tapi paling tinggi keimanan dan ilmunya? Betul, Abu Bakar As-Siddiq. Gak banyak ngomong, imannya jangan ditanya, ilmunya jangan ditanya, amalnya jangan ditanya. Makanya Bapak Ibu kalau pas lagi kumpul-kumpul dengan teman, gak usah banyak ngomongnya, bermanfaat lah. Ngerti nggih? Apalagi habis kajian kok ngaji tuh hibahin orang, main orang. Ini kayak gini loh jenuh, kayak gini loh ukhti. Semua dikomentari, kayak yang paling ngerti ilmunya. Itu menunjukkan orang berilmu itu tidak banyak. Lanjut, kita masuk al-ma'kidul khamisu. Al-ma'kidul khamisu, tali simpul yang kelima. Apa tali simpul yang kelima? Sulukul jaddati al-musilati ilaihi. Sulukul jaddati,
menempuh jalan yang sudah ditetapkan atau sudah baku. Sulukul jadati, menempuh jalan yang sudah ditetapkan atau sudah baku. Al-musilati ilaih, yang akan menyampaikan kepada tujuan. Jadi poin kelima itu sulukul jadati al-musilati ilaih, maknanya adalah menempuh jalan yang sudah baku. Sudah baku ini berarti sudah ditetapkan. Al-musilati ilaih, yang akan menyampaikan kita kepada tujuan dari menuntut ilmu. Berarti kalau begitu, kalau memang tema seperti ini, maksudnya judulnya seperti ini di poin kelima, harus bersungguh-sungguh nggak? Bapak Ibu harus bersungguh-sungguh nggak? Kok diam semua? Ini saking khusyuknya apa saking ngantuknya gitu? Oh iya, saya lupa nyampaikan ya. Kalau orang ngantuk sunnahnya tidur. Iya, ngantuk sunnahnya tidur, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nek turu kabeh tak tinggal mulai. Karena kalau orang ngantuk itu jangan dipaksa, itu enggak sesuai dengan sunnah. Ngantuk sambil ngurut itu enggak sesuai sunnah. Ngantuk itu sunnahnya tidur. Kalau ngelak sunnahnya apa? Minum. Baik, jamaah ini. Kan jelas ya, menempuh jalan yang sudah baku ditetapkan akan menyampaikan kita kepada tujuannya. Tujuan menyempurnakan atau memuliakan ilmu. Saya mau tanya, Pak Fikih kan Bandung tuh ya. Semarang Bandung jalan dari tol sudah ditetapkan ya? Sudah ya. Naik kereta juga jalurnya sudah ditetapkan ya? Sudah. Naik pesawat juga sama kan? Kan nggak mungkin kalau mau ke Bandung ke Surabaya dulu kan nggak mungkin. Kurang kerjaan dong. Semarang mau ke Bandung ke Surabaya atau ke Jogja atau ke Solo dulu yang dekat. Baru nanti naik kereta ke Bandung atau naik pesawat ke Bandung, ini kan kelamaan. Kalau perlu ada yang ringkas ya ringkas. Paham maksud saya? Nggak usah muter-muter, apalagi kalau mau ke Bandung, masa ke Makassar dulu, Kalimantan dulu, itu tambah kejauhan. Paham maksud saya? Apalagi kalau mau ke Bandung jalurnya malah ke Surabaya, kan tambah nggak bener ini. Lah sama cuma. Urusan dunia saja demikian. Kalau jalannya sudah ditentukan demikian, lah jalurnya Semarang Bandung demikian. Kalau naik keretanya ini, betul nggak Pak? Keretanya tertentu lah ya kan, nggak mungkin naik kereta anggrek, atau nggak mungkin naik kereta Fajar Utama ya di Jakarta, ya nggak mungkin. Pasti keretanya ke Bandung, betul apa kan? Naik pesawatnya, airplane-nya juga sama, pesawatnya ini yang bisa ke Bandung. Paham ya? Jalur mobil juga tolnya ini nanti beloknya ke sini. Semua jalur tetap. Nah apalagi ilmu. Ilmu itu jalan yang ditempuh adalah jalan yang sudah dibakukan. Thariqahnya sudah jelas. Suluknya itu sudah al-jaddah, sudah dibakukan. Al-musilati ilaih, pasti akan sampai kita nanti. Tapi kalau jalan sudah ditetapkan nggak kita lalui, kita golek jalan liane, nggak akan nyampe jauh. Bahasa mudanya ginilah, satu kitab saja belum pernah khatam, terus sudah merasa lebih solid, lebih paham akidah dan manhaj, ini kan nggak benar. Paham ya? Ngertos nggih? Quran aja baru khatam sekali macamnya, itu pun pas Ramadan toh. Itu kan kadang-kadang saya lucu. Sedangkan kami dulu di Medan yang madrasah ibtidaiyah itu santri-santri loh Pak, di madrasah ibtidaiyah itu khatam itu kelas 2 SD, kelas 3 itu udah khatam Quran. Teman-teman saya ya, saya cuma bonceng mereka itu. Mereka kelas 2 itu udah khatam Quran. Masya Allah kan? Masya Allah tuh. Paling telat nanti kelas 4 SD, masuk kelas 5 SD atau 5 ibtidaiyah, malu itu kalau Quran itu belum lancar, belum khatam, malu. Itu kalau di teman-teman saya dulu di ibtidaiyah. Jadi juz amma itu sudah bahasa Arab, sudah makanan dari dulu. Ya karena memang background saya Syafi'iyah, itu kayak begitu. Nah ini sama Pak. Bapak Ibu yang dilakukan oleh jamaah yang semua dirahmati Allah. Seseorang itu kalau dia melalui jalan yang tidak dibakukan, tidak ditetapkan, itu masih nyasar. Nyasar betul. Nyasar ya. Contoh nih. Contoh lagi ya, bisa paling mudah lah ya.
Pak Bu, saya mau tanya, kalau pas kita belajar baca Quran, apa langsung baca Qurannya atau belajar jilid-jilid dulu? Jilid dulu kan, jilid 1, jilid 2, entah itu Iqra, entah Qiraati, entah apa itu Al-Ummiyah, apalah metode itu banyak kan. Tapi kan lalu kitab-kitab ini kan, kenal huruf hijaiyah, kalau dulu di sini aja turutan ya, kalau di zaman dulu turutan ya. Alif fathah, A, alif kasrah, I, alif dhamma, U, A, I, U ya. Kalau di Medan enggak gitu. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U dulu gitu. Jadi kalau gini atas, kalau gini bawah, kalau dhamma itu depan. Itu harus melalui itu. Sekarang metodenya diringkas, nggak pakai begitu, betul nggak? Qiraati, Iqra langsung baca, baca gitu kan? Apa ada orang bisa baca Quran langsung baca Quran Bismillahirrahmanirrahim? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nanti hak itu harus gimana, wa itu harus gimana, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, itu ada di dalam tahzir at-tuhfatul atfal dan seterusnya. Artinya jalan itu sudah ditetapkan oleh Allah melalui para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita cari jalan lain. Apalagi tujuan untuk ilmu supaya dianggap ustaz kondang misalnya. Sederet gelarnya. Bahkan ada ketahuan ada dai terkenal gitu ya. Dai yang dikenal enggak di nasional loh. Saya baru tahu dai ini ngisi Jemkar itu gelar magisternya itu hanya sematan doang dari jamaahnya. Ya salah. Mending saya kasih gelar LCD, LED malah jualan malah ya Pak. Ini pakai segala itu apa sih? Apa sih ditakon? Apa gelarmu? Apa ditakon Pak? Paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Apakah tulisan Syekh? Ini tulisannya dulu ya, dalilnya dulu. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Bagi setiap para penuntut ilmu, bagi setiap maksudnya bagi setiap al-matlub, bagi setiap matlubin tariqun yusilu ilaihi, bagi setiap jalan yang maksudnya ini. Jadi bahasa ini likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi, bagi setiap tujuan. Jadi setiap tujuan itu memiliki jalan masing-masing yang akan menyampaikan kepada tujuan tersebut. Ya, saya ulangi. Setiap tujuan memiliki jalan masing-masing yang akan menyampaikan kita kepadanya. Betul nggak? Setiap tujuan, saya ulangi, tujuan itu apa? Tujuan itu matlub itu yang kita cari, berarti tujuan. Setiap tujuan itu memiliki jalan masing-masing untuk kita mencapai tujuan. Kayak tadi dulu, kalau kita ke Jakarta, tujuan Jakarta ada jalannya sendiri. Kalau ke Bandung ada jalan sendiri. Paham? Kalau Bapak Ibu mau anaknya hafal Quran, berarti pondok tahfidz. Gak mungkin pondok lughatul Arabiyah, kan gak mungkin. Maksud takhasus tahfidz, berarti pondoknya tahfidz. Yang di sana memang takhasusnya Quran. Paham? Kalau seperti pondok pesantren kita juga, misalnya Mahad Al-Irsyad, ya, pondok pesantren itu Al-Irsyad, di sana bukan takhasus tahfidz, walaupun ada kelas takhasus tahfidz, betul nggak? Di sana kan diniyah, lughatul Arabiyahnya yang dikencangkan, muhaddatsahnya, ya kan, dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi bukan takhasus tahfidz. Kalau takhasus tahfidznya Imam Bukhari, paham nggih? Atau nanti Al-Ukhuwah, kan brand ini tahfidz di sini, kalau diniyah di sini, paham nggih? Kalau madrasah Imam Ahmad bin Hanbal bukan takhasus tahfidz, takhasus qawaid nahwu, lughatul Arabiyah, ya kan? Fokusnya adalah pembelajaran bisa baca kitab, walaupun nanti ada kurikulum tahfidz, tapi bukan takhasus tahfidz. Lah, jangan salah pilih jalan gitu maksudnya. Karena setiap tujuan itu punya jalan sendiri-sendiri yang bisa mencapaikan kepada tujuan. Paham maksud saya? Kan nggak mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu anaknya mau jadi dokter, kuliahnya di teknik kimia, mungkin nggak? Ya kan nggak mungkin. Yang masuk ke dokteran pasti SMA-nya IPA nggak? Nggak mungkin IPS kan? Betul nggak? Iya nggak mungkin. Betul IPA IPS ya terbagi. Masih ya sekarang ya Pak? Sekalian. Nggak mungkin dong orang mau jadi IPA dokter itu maksudnya nanti dari jalur SMA-nya IPS kan nggak mungkin. Matematikanya harus bagus kan, nggak tengge.
Bapak Ibu masih di sini semuanya? Lapar? Sama aja. Ini udah kue nanti sabar. Maka benar ini. Faman salaka jaddata matlubi kata Syekh, faman salaka jaddata matlubi au qafathu alaihi. Maka barang siapa yang berjalan di jalan, barang siapa yang menempuh jaddata, menempuh dengan sungguh-sungguh di jalan yang bagus itu, matlubihi au qafathu alaihi, pasti dia akan sampai pada tujuannya. Maka sungguh dia akan mencapai tujuannya atau berhasil dalam tujuannya. Jadi barang siapa yang berjalan di jalan yang telah ditentukan tadi, di jalan yang jelas, pasti dia akan terwujud. Pasti. Wa man 'adala 'anha lam yaghfar bi matlubihi. Dan barang siapa, kata Syekh, dan barang siapa yang berpaling dari jalan tersebut, wa man 'adala 'anha, dan barang siapa yang berpaling dari jalan tersebut. Misalnya kalau tujuannya jadi tahfidz, malah tidak di jalan tahfidz gitu ya. Tujuannya syariah, tidak jalan syariah misalnya. Lam yaghfar bi matlubihi, maka pasti dia gagal. Betul kan? Kalau dia berpaling dari tujuan yang dimaksud, pasti dia gagal. Lam yaghfar bi matlubihi, dia tidak akan sampai di tujuan tersebut. Gagal berarti. Lo urusan dunia aja begitu. Pak Vicky urusannya adalah planologi ya. Dulu kuliahnya planologi kan. Nah, maka yang dikerjakan juga sama toh Pak. Letak tata ruang kota, betul enggak? Bagaimana taman, perkantoran, itu kan ada ilmunya. Sekolahnya aja berapa tahun Pak? 7 tahun? 5 tahun. Hah? 5 tahun ya Pak? Jadi 5 tahun ya Pak? Enggak, tak kira 7. Enggak, saya kira S2 Pak. S2 kan 7 tahun? Oh belum. Ya kan hanya. Iya. Planologi loh, tak kira S2. Ya Pak, baca dan dikerjain letak tata kota, wajar. Walaupun tidak sedikit ada orang yang ahli, sekolahnya bukan dari situ, ya kan? Paham ya? Tapi kan notabene kan begitu, bener gak sih? Kayak di samping bapak memang ahli dia konveksi, ya dia Pak ya, Pak siapa itu? Ahlinya konveksi, nggak mungkin ngurusi toko bangunan, apalagi ngurusi obat apotek, nggak paham. Tapi kalau ngurusin bahan, kain, penjahit, tanya ahlinya, jalannya udah jelas. Nah itu dia. Maka orang yang berpaling dari jalan yang dia ingin capai tadi, pasti nggak nyampe. Kemudian beliau katakan lagi, wa inna lil ilmi tariqan, wa inna lil ilmi tariqan, dan sesungguhnya ilmu itu punya jalan. Dan sesungguhnya ilmu itu pun punya jalan. Man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsuda. Barang siapa yang salah menempuh jalannya, dhalla, pasti tersesat. Ya. Wa man akhta'aha, maka dan siapa saja, saya ulangi ya. Dan sesungguhnya ilmu itu juga punya jalan. Siapa saja yang keliru dalam menempuhnya, dhalla, tersesat, walam yanalil maqsuda, dan tidak akan tercapai maksudnya. Ilmu tak boleh main-main, apalagi ilmu dari Allah. Disampaikan Nabi Muhammad SAW, nggak boleh salah. Warubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsiri. Namun terkadang, ya, maksudnya gini ya, orang yang salah milih jalan gitu, paham maksud saya? Ini ceritanya gini, tadi kata Syekh kan begitu ya. Dan sesungguhnya ilmu itu punya jalan. Siapa yang keliru menempuh jalannya, pasti dia tersesat dan tidak akan sampai tujuannya. Walaupun terkadang asaba faidatan, dia mendapat faedah, dia salah jalan, tapi dapat faedah, qalilatan, sedikit, ma'adabin kathirin, dengan usaha yang sangat lelah. Salah pilih jalan, menuntut ilmu ini salah pilih jalan. Dapat faedah, pasti dapat, karena menjada wajada kan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Tapi salah milih jalan, dapat gak dia faedah? Dapat terkadang-kadang, walaupun qalilatan, walaupun sedikit, ma'ata'abin kathirin, tapi dengan usaha yang sangat melelahkan. Paham gak? Paham gak Pak Bu? Oke, tak anggap paham aja.
Contoh ya, contoh. Ini Bapak Ibu harus dienyahkan dalam pikirannya kita, itu harus dienyahkan bahwasannya anak saya itu bakatnya bukan hafal Quran Pak Ustaz. Bakatnya begini, Pak Bu. Setiap anak atau manusia yang lahir normal itu sama Pak Bu, pasti bisa menghafal. Buktinya dengerin musik aja langsung hafal, dan dengerin dangdut gitu, bisa denger hafal. Contoh zaman dulu kita sama orang tua kita ya, kita tuh dinyanyikan begini kalau mau tidur, didendangkan begini. Namanya Solahuddin, namanya Pak Fikri, tapi dinyanyiin apa? Nina bubuk, oh Nina bubuk, betul nggak? Kalau tidak bubuk dicokot apa? Cokot brewo, cokot nyamuk. Kalau tidak bubuk digigit nyamuk, betul nggak? Hafal nggak? Sampai seusianya masih ingat, betul nggak Bu? Orang tua kita tuh namanya Vicky, namanya Solahuddin, namanya Eko, panggilannya Nina. Betul gak? Kan kasihan banget. Kalau Vicky Bobo kan dia masuk Solah Bobo, ini enggak Nina Bobo, tapi hafal gak? Hafal kan? Lo kok dibilang anak saya gak punya bakat hafal, lo kok nyanyi hafal Quran gak hafal? Padahal Quran itu mudah. Mudah. Inna dina yusron, sesungguhnya agama Allah itu mudah. Semua Al-Quran itu gampang dihafal, jadi harus diingatkan. Walaupun nanti prosesnya masing-masing, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Oh, saya punya santri di pondok itu Pak, macam-macam Pak. Ada yang kemarin Masya Allah angkatan pertama 6 bulan selesai seorang 30 juz. Selesai 6 bulan, 30 juz selesai 6 bulan. Bulan ke-7 selama Ramadan kita minta dia ngimami ke masjid-masjid. Ngimami, Masya Allah. Saya kira kan gak kuat, ternyata kuat ini anaknya hafalan. Dari Sumatera sampai dari Riau. Alhamdulillah ini udah keterima di STD Jember Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Ini mau nanti mantap dulu ke pondok kan dia selesaikan targetnya Ustaz, kalau mau saya selesai nanti STDI. Kalau nggak keterima nanti kita kasih tazkiyah rekomendasi kemana gitu. Keterima di STDI. Masya Allah tabarakallah. 6 bulan juga. Kita coba imami ke sana kemari dengan surah ditentukan sama ustaz pendampingnya kan, musyrifnya. Bisa itu. Ini ada yang cepat, ada yang memang lambat. Ada yang lambat, ada. Tetapi setoran terus. Ono saya bulan sehari itu dari iso. Ya enggak apa-apa, yang penting dia mau ngaji. Jangan dimarah. Ngono ya ra iso, mutong bocah kok nanti enggak mau belajar lagi. Pak Bu, orang kalau mengajar itu hampir semua orang bisa, tapi mendidik belum tentu semua orang bisa mendidik. Betul atau tidak? Betul nggak? Nyun sewu yang jualan koran itu dikasih di buku panduan suruh ngajar, bisa nggak ngajarnya? Menyampaikan isi buku bisa nggak? Bisa. Buku loh Pak, buku cuma menjelaskan aja bisa, nyampaikan aja bisa nggak? Tapi mendidik kan nggak semua orang bisa mendidik, betul nggak? Itu harus dipahami. Paham? Lah ada nih anak. Dia kepengen tahfidz, dia nggak kepengen tahfidz, dia kepengen pelajaran diniyah biasa. Tapi dimasukkan bapak ibunya di tahfidz, paham nih? Paham maksud saya? Ini kan pertama kemauan anaknya enggak, maunya anaknya itu diniyah biasa, mau orang tuanya tahfidz misalkan. Karena tadi kita sudah punya frame yang sama, punya pola pikir yang sama, bahwasanya setiap anak yang lahir pasti bisa menghafal. Dipaksa anaknya masuk, boleh, walaupun dengan perjuangan yang keras. Pasti hafal, insya Allah hafal. Tapi karena bukan kemauannya, biasanya itu tidak sekuat anak yang punya kemauan. Maka yang dimaksud di pondok kami itu kalau anaknya nggak punya kemauan, orang tuanya mau, tak tolak itu biasanya. Nggak sekedar bapaknya tok sing gelem. Itu biasanya kalau bapaknya sing gelem, emaknya sing gelem, adik uminya sing mau, anaknya nggak mau. Melita 6 bulan gitu. Enggak lama, paling cuma seminggu mulai. Ya mulai silakan. Tapi dari orang makanya disaring, difilter. Paham maksud saya ya? Berarti kalau setiap anak itu pasti bisa menghafal Quran enggak? Bisa enggak Pak? Bisa. Ini tak kasih motivasi ya. Ini toriko. Torikonya udah jelas, jalannya udah jelas, tujuannya sudah jelas, torikonya udah dikasih, relnya dikasih.
Nih, baru-baru ini kurang lebih baru nggak ada seminggu ini. Ada seorang anak usia 15 tahun, khamsata asyar sanawat. Dia 15 tahun usianya. Dia ini asal dari Palestina. Ya, asal dari Palestina. Sudah hafal Quran, masya Allah usia 6 tahun. Jadi kalau di Palestina, di Madinah atau di Saudi, anak-anak hafal Quran itu hal yang biasa kan? Biasa. Bukan suatu yang wow kayak kita. Tapi yang luar biasa Pak, hafal Quran 6 tahun sampai usia 15 tahun ini sudah hafal hampir 300.000 hadis. Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, ya Sahih Amir Daud, Sunan Abi Maju, semua 18 kitab Ahlus Sunnah, 18 kitab hadis itu hafal. Kuat. Hafal lagi salah satu usul Qawaidul Arba' Nawaqidul Islam, kitab tauhid, akidah wasitiyah, akidah tauhawiyah, belum lagi fikihnya, belum lagi nanti yakni qawaid nahwu hambali, qawaid yakni syafi'i, fikih syafi'i. Hafal kitab-kitab ulama seperti Fathul Atfal dan sejenisnya. Bahkan itu Lughatul Arabiyyah juga hafal itu kitab-kitabnya. Itu anak masih 15 tahun loh Bapak Ibu. Sudah hafal sebanyak itu. Masya Allah. Semoga anak-anak kita bisa demikian. Amin Allahumma. Dan itu kira-kira dekat dengan gadget nggak kira-kira? DKI gadget nggak? Hah? Gen menang DKI handphone, DKI mana? Gen menang DKI Quran. Ditonton di TV biar bapak ibunya bisa hilang-hilingnya nggak jadi. Pak Bu masih di sini? Ngaji biar buat tersinggung nggak? Ya, bisa bikin. Menuntut ilmu itu biar bikin tersinggung buatan? Kok enggak sih? Ya iya gue tersinggung toh. Biar menyadarkan diri. Lalu so buatan? Ya iya masa ngaji nggak bikin tersinggung? Lu mau gimana? Menuntut ilmu itu supaya menyinggung hati, supaya bisa ada perubahan. Lalu so buatan? Berarti yang tersinggung itu namanya hidayah. Saya kan nggak kenal jenengan anaknya nonton gadget apa enggak? Saya kan nggak ngomong gitu enggak no? Jangan prasangka buruk. Ustaz menyinggung apa? Buka aib saya, lo saya nyinggung siapa ini materi kok. Paham gak? Bertos? Apa tos? Paham gak? Sampai di sini gak? Berarti jalannya jelas. Contoh anak tadi. Ini berarti benar. Karena ini anak usianya masih 6 tahun sampai 15 tahun, ya usia masih emas, golden age untuk menghafal. Jangan dikasih materi yang lain. Maka toriko anak-anak usia 5 tahun, saya ulangin ya, usia dari 4 tahun sampai 6 tahun 7, pokoknya usia sampai 10 tahun lah, seperti Imam Syafi'i itu hafal Quran kan usia 10 tahun kurang lebih. 6 tahun itu udah cepat. Lah usia seperti ini usia yang memang torikonya hafalan. Hafal. Jangan dibebani, maaf ya, materi yang berat-berat. Pokoknya hafal aja sudah. Nanti untuk dia paham nanti setelah dia menghafal. Torikohnya usia anak itu menghafal. Jangan kos tangen kos, rumus Pitagoras, goras pita itu. Paham maksud saya? Kalau itu nggak ngerti, nggak apa-apa Pak Bu, nggak akan ditanya nanti dia mau bisa. Asalkan pas ujian ngisi aja lah wis. ABC-nya yang penting jangan dikosongin, IC-nya penting diisi, kan begitu. Betul apa enggak? Ini kok akademik kayak gini sih Kak? Kok nilai cuma 7? Ya Allah, yang penting Quran hafalan dulu. Ini torikoh ini. Loh Pak Bu, percaya nggak? Kalau di Unisula, Unimus, bahkan di Uni Fakultas Kedokteran itu ada jalur hafid Quran. Yakin nggak? Di kepolisian TNI juga sama hafid Quran. Lo masa jenengan nggak percaya sih? Kalau memang anak ini jadi dokter, menghafal Quran dulu, Qurannya tuh dihafal. Bapak Ibu paham nggak sih? Aku sangka paham lah. Ini anak saya kan ikut PKBM tuh ujian tuh SD itu kan. BK1, BK1 kan PKBM. Itu cuma ujian saja. Itu pokoknya KUN kemarin ujian akhir sekolah itu isi aja Kak, Mbak, isi aja. Nilainya berapa Pak? Masya Allah, dia pokoknya isi
Yang dia tahu isi pokoknya jadi kosong, nggak tahu pokoknya dicoret kayak gitu. Rata-rata 8 lebih itu. Masya Allah, yang penting diisi aja, jangan dikosongin. Paham ya Pak? Paham ya? Ini contohnya nggak ada apa-apanya dengan yang tadi 15 tahun. Yusuf itu anak kedua. Itu Masya Allah nilainya, tapi bukan nilai ini loh Mas. Nilai itu rata-rata 100 gitu kan. Waktu kelas 1. Bukan ini yang Abi cari. Kamu tuh adabnya bagus, hafalannya banyak. Karena usia kamu ini usia adab sama hafal. Udah pokoknya adab, hafal. Udah itu aja. Lu usah dibebani yang berat-berat. Kelas 4 SD kan pelajarannya harus hafal struktur pemerintahan dari RT sampai presiden. Betul apa enggak? Betul enggak? RT, RW, lurah, betul enggak? Sampai ketua DPR, ya Allah ya Tuhan. Dari semua buatan Bu. Kalau bapak-bapaknya kan enggak pernah damping, kalau ibu kan damping. Enggak salah belajar itu, tapi anaknya jangan ditekan, jangan dimarahi kalau udah hafal. Kalau anaknya udah hafal, sudah dipelajari, dia dipahami, kakak ya dipahami. Udah hafal, yang penting kamu belajar. Yang penting dihafal apanya? Quran dulu. Kalau Qurannya sebagai miftah, sebagai kuncinya itu bisa dia dapatkan. Nanti yang lainnya mudah insyaallah. Ngerti nggih? Ngertos nggih? Ya Allahumma. Ya Allah Pak, kita tuh kepengen setiap bulan tuh santri itu paling enggak setiap bulan santri itu setoran 5 juz sekali duduk, 5 juz sekali duduk. Santri itu kepengen satu bulan, dia persep 1 bulan ini santri harus paling tidak maunya itu 5 juz sekali duduk setoran, 5 juz sekali duduk setoran. Kan sip berarti. Kalau setiap bulan pertama dia udah setoran 5 juz sekali duduk kan bagus itu. Wes 2 bulan lah. 2 bulan sekali duduk 5 juz. Berarti kan dia harus setoran dulu 1 halaman, 2 halaman, 1 halaman sampai dia ada saatnya 5 juz sekali duduk 2 bulan. Kan begitu. Udah hafalan aja, enggak usah dibebani. Lanjut buatan lagi. Oh saya yakin kok Pak Fikri, bapak-bapak sini juga. Saya minta untuk hafalan juz ammah aja mampu, Jom. Mampu kan? Mampu. Pokoknya jangan nonton TikTok ya. Paham ya? TikTok ditonton enggak ganti. Lanjut. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in Muhammadun Murtada bin Muhammadin Zabidi sahibu Tajil al-Arus fi mandumatin lahu tusamma Alfiyatus Sanadi yaqulu fiha. Dan sungguh kata Syekh di sini, dan sungguh perihal ini, maksudnya ini, dan sungguh jalan ini, jalan menuntut ilmu ini telah disebutkan ya dengan lafaz yang sangat singkat dan padat oleh Syekh, seorang ulama bernama, saya ulangi, dan sungguh maksudnya yang kita bahas di bab paragraf pertama di atas itu loh Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang kita bahas tadi itu, kata Syekh, dan sungguh jalan menuntut ilmu seperti ini telah disebutkan dengan kalimat yang singkat dan padat dari seorang ulama namanya Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Ya, dengan lafaz yang sangat singkat dan padat dari seorang ulama Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Muhammad Murtada bin Muhammadin Az-Zabidi, Sahibut Tajil Arus, penulis kitab Taj Al-Arus. Nama kitabnya Taj Al-Arus atau Tajil Arus. Jadi punya kitab Tajil Arus atau Taj Al-Arus. Fi mandumatin lahu tusamma, di dalam bentuk mandumah yang disebut Alfiyah As-Sanad, Alfiyatus Sanad. Jadi ulama ini punya kitab namanya Taj Al-Arus. Di dalam kitab itu ada mandumah. Mandumah itu kayak syair gitu loh Pak. Syair-syair yang berfaedah. Paham nggih? Kayak misal Tuhfatul Atfal itu kan mandumah bentuknya. Al-Munirah kayak gitu-gitu. Dalam satu kitab bernama Taj Al-Arus ada mandumah, ada satu bentuk syair yang disebut Alfiyatus Sanadi.
Nama syair, nama mandumanya Alfiyah Sanad. Di sana dia menyebutkan, yaqulu fiha, Al-Imam Muhammad Murtada menyebutkan syair di dalamnya berbunyi. Jadi syair itu gini loh Pak. Syair itu kayak misalkan kalimat ini nanti ujungnya A, nanti bawahnya A, ujungnya A, bawahnya I gitu loh. Paham ya kalau kita kayak apa ya? Puisi. Kayak puisi atau pantun gitu ya. Kalau orang Betawi kan cakep gitu. Jalan-jalan ke kota Solo. Oh, gitu kan. Nanti belakangnya oh meneh gitu-gitu loh Pak. Jadi nama itu mandumah itu kayak gitu. Apa bunyi mandumanya Bapak Ibu? Fama hawal ghayata fi alfi sana, syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana, bihibdin matnin jami'in li rajihi, ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Kan ujungnya sama tuh. Saya ulangin. Fama hawal ghayata fi alfi sana, syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana. Belakangnya sama-sama nah ya. Tak anggap ngerti aja lah. Bihibdin madrin jami'in li rajihi, ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Apa makna mandumah ini? Apa terjemahannya? Syekh mengatakan seseorang tak akan meraih ilmu walaupun dengan 1000 tahun lamanya. Saya ulangi. Maka tidaklah seseorang itu akan meraih ilmu fi alfisana dengan usia atau umur 1000 tahun. Maka tidak, saya ulangi. Ini kalimatnya cakep banget ya. Seseorang tidak akan mampu meraih ilmu, ya, tidak akan mampu meraih seluruh ilmu walaupun 1000 tahun usianya atau lama dia menuntut ilmu. Tidak akan mampu. Syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana. Maka apa kata Syekh? Syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana. Maka ambillah, metodenya maka ambillah dari setiap bidang ilmu yang terbaiknya saja. Maka ambillah dari setiap bidang ilmu min kulli fannin, maka ambillah dari setiap bidang ilmu ahsana, ilmu yang terbaiknya saja. Saya ulangi ya. Maka tidaklah seseorang akan mendapatkan ilmu, gitu kan? Meraih ilmu gitu tadi kan benar gak sih? Mendapatkan ilmu walaupun 1000 tahun lamanya, entah usianya, entah menuntut ilmunya. Tapi maka ambillah dari setiap bidang-bidang ilmu itu yang terbaiknya saja. Bihibdin madnin, dengan menghafal matannya, jami'il rajihi, dengan menghafal matan yang ringkas padat, dengan menghafal matan yang ringkas atau li rajihi, yang sudah rajih. Yang sudah rajih itu yang sudah menjadi pegangan baku. Kemudian ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Ta'khuduhu ala mufidin nasihi. Dia pelajari dari guru yang baik. Ta'khudu ambillah ala mufidin. Ambillah atau pelajari ilmu tersebut ala mufidin nasihin, dari seorang guru mufidin, yang dia itu apa? Tadi guru yang baik dalam mengajarkan. Dia pelajari dari guru yang baik dalam pengajaran. Wah, ini toriko loh Bapak Ibu. Paham maksud saya? Itu bisa dijadikan tulisan. Kalau bahasa Arabnya tadi cakep tuh. Santri-santri kita tak minta hafal itu. Santri di tempat saya itu. Fama hawal ghayata fi alfi sana, syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana, bihibdin matanin jami'il rajihi, ta'khudu ala mufidin nasihi. Maka tidaklah seseorang dapat meraih ilmu walaupun 1000 tahun lamanya. Maka ambillah setiap bidang ilmu yang terbaik saja, dengan menghafal matan-matan yang singkat padat, yang sudah menjadi pegangan baku gitu, dan memilih guru yang baik serta bagus pengajarannya gitu. Ini torikoh namanya. Lah ini yang dimaksud pembahasan di poin kelima. Tak ringkas gini ya Pak Bu, kalau tak baca semua isi kitab Bunda Dewi surah barbar, jam 6 lah barbar ini. Maksudnya apa nih Bapak Ibu yang berkenan? Maksud dari tulisan Syekh,
Kita ini umat akhir zaman, tinggal ngikut muqallid kita, taklid saja dengan ulama-ulama yang sudah jelas. Paham gak? Misalnya di Universitas Islam Madinah misalnya, atau di Ummul Qura, kan jelas sudah thariqahnya. Fikihnya Hambali, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham gak? Kalau di Mesir atau di Yaman, sebagian besar fikihnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pilih. Paham gak? Tinggal Bapak Ibu mau fikih Syafi'i atau fikih Hambali. Kalau di Hambali notabene, kalau di Saudi rata-rata Hambali. Adapun ada juga majelis Syafi'iyahnya. Di Libya ya, di Libya itu notabene kita sebenarnya itu disuruh pilih, mau fikih Hambali boleh, Syafi'i boleh, mau Maliki boleh, tapi akidahnya jelas. Ngerti nggih? Ini namanya memilih. Dan juga memilih guru yang bagus. Bagus ilmunya, bagus cara menyampaikan, mendidiknya, enggak sembarang. Lah itu namanya memilih thariqah yang sudah baku, itu maksudnya. Ngerti nggih? Memilih jalan untuk ilmu yang sudah baku pasti sampai tujuan. Ilmunya bagus, kurikulumnya bagus, tapi gurunya tidak kompeten, bisa nggak? Enggak. Gurunya nggak kompeten, nggak bisa mendidik itu. Nyampe nggak? Nyampe, tapi sedikit faedahnya dan butuh perjuangan keras. Ya, gurunya bagus nyampaikan, ya kan? Tapi kurikulumnya kurang bagus, tidak spesifik, tidak tahfidz. Grambiar di pondok ini mau dibawa kemana misalnya? Sekolahnya mau dibawa kemana? Tahfidz enggak, diniyah enggak. Walaupun gurunya bagus, nyampe enggak tujuan yang dimaksud? Grambiar nanti, dan nyampe pun waktunya lama. Maka kalau mau cepat, pilih bidang-bidang yang terbaik. Tahfidz dulu, gitu loh Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Bahasa Arab dulu, gitu loh maksud saya. Ketika sudah ditempuh dengan pengajar guru yang kompeten di dalamnya, dia punya kapabilitas bagus, akhlaknya dan seterusnya. Nah, nanti udah selesai satu matan berikutnya. Satu bidang berikutnya. Begitu sampai nanti tujuan. Amin Allahumma. Ini seperti kita di Jakarta lah, lewatin banyak rest area kan? Ya kan? Nanti rest area ini dipuasin dulu. Nanti rest area mana? Rest area terus sampai Jakarta, no? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak saya belum kasih. Ada wallahu ta'ala. Silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Sedikit menanyakan yang terakhir itu dikatakan bahwa kita harus memilih guru yang baik dan yang benar dan baik. Nah, untuk memilih guru yang baik itu kan kita belum tahu guru itu yang baik itu yang seperti apa, yang benar seperti apa. Itu harusnya kita harus bagaimana? Ini ya Pak ya. Ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita nggak kenal Ustaz misal, tapi kita tahu pembahasan kitabnya. Terus kemudian yang disampaikan tidak berbeda dengan ustaz-ustaz sunnah yang lain. Paham ya? Ini contoh ustaz-ustaz yang ada di pondok itu suami istri tamatan yang pernah ganti saya di sini. Kalau nggak salah Ustaz Arifin pernah ya? Belum ada. Ustaz Arifin dong. Ustaz Arifin yang pernah jadi di Al Azam misalnya. Itu tamatan dia suami istri. Mungkin belum dikenal dia. Ngisi kitabnya sama seperti saya. Dia nggak dikenal mungkin di Semarang. Nama istrinya Ustazah Mustafia misalnya. Itu tamatan Libya loh, masya Allah, pintar itu. Nggak dikenal dia. Pertanyaan Bapak itu dia nggak dikenal, nggak ada rekomendasi, tapi ngisi kitab sama, didengarkan sama, gitu. Nggak ada bedanya, tujuannya sama. Apakah kita langsung mengatakan, oh ini tidak benar, jangan gitu. Dengerin dulu. Menyimpang. Kalau saya menyimpang, Pak Eko mungkin dari awal udah nggak mengajar. Saya bukan muridnya sudah berisi. Ya Pak Eko. Kalau bedanya harusnya diambil Pak mau duduk di sini lah. Mending duduk di madrasah Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Jadi kan harus dilihat itu jangan hanya kemasyhuran nama.
Ada yang tidak masyhur di buat Allah, tapi ternyata dia paham din, enak menyampaikannya, misalkan gitu ya. Bukan enak lah, mudah dipahami atau gampang diterima. Ilmunya sama, kitabnya sama, metode penyampaiannya aja yang berbeda. Walaupun dia mungkin tidak bergelar seperti Ustadz Yazid, Ustadz Kha, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Izzi dan beberapa ustadz-ustadz yang tidak punya gelar pendidikan resmi. Tapi pembahasannya sama. Apakah kita berani mengatakan jangan ambil faedahnya dari situ? Yang ambil doktor aja. Ya enggak gitu juga toh Pak. Gitu ya. Kayak Ustadz Aminur Baik misalnya. Beliau itu kan ngambil gelarnya, kan sekolahnya kan online lipian. Model online, tidak langsung seperti Ustadz Ulum, misalnya Ustadz yang lain, seperti Ustadz Zikri kan beda. Paham ya? Tapi lihat keilmuannya, beliau itu muridnya Ustadz Dr. Haris Munandar. Kan murid itu kan murid Ustadz Dr. Haris Munandar siapa? Ustadz Aminur Baik, Mahmud Bahrain, Ustadz Abdul Tuasikal itu kan muridnya Ustadz Haris Munandar. Waktu masih zaman kuliah di UGM, belajarnya sama Ustadz Haris Munandar, sama Ustadz lain-lain di sana, ada Ustadz Vivi Abdul Wadud itu kan sahabat Vivi. Mereka punya sekolah umum, tapi mereka menuntut ilmu. Coba lihat hasilnya. Masya Allah, bisa nggak menyampaikan suatu yang hak? Bisa. Artinya tidak harus lulusan yang resmi. Selama mereka, masya Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Makanya seperti jenengan dengar dari orang batu enak, tapi belum dijajal. Apa kita enak? Bisa nggak ngomong gitu? Jajal saya Pak. Ternyata masya Allah di luar ekspektasi, enak banget. Misalkan, paham nggak maksud saya? Iya gitu, dicoba dulu. Ngerti nggih? Walaupun ilmu bukan untuk dicoba-coba. Tapi jelas torikohnya, kitabnya jelas, yang disampaikannya sama. Gitu. Nah, ada lagi yang lain ada Allah. Mungkin sedikit Ustaz, Mengapa? ya menyambung tadi kan. Nah, kalau orang awam gitu ya Ustaz, itu terus gimana tips and triknya supaya tahu. Kita kan lihat misalnya di media ya, prihatin gitu kan, misalnya ini di pondok ini ternyata ustadznya mohon maaf misalnya penyimpan, dan terjadi kasus kan di media-media ini kan, saya prihatin gitu. Padahal mereka mungkin memang tujuannya baik nih orang tuanya, cuma karena ketidaktahuannya menyekolahkan di situ, ternyata muncullah di media seperti itu gimana ya Kak? Iya. Maka perlu memang bertanya sama ustadz yang paham tentang masalah sekolah ya Pak. Pondok pesantren ya ini harus ada rekomendasi Pak. Tidak bisa penting sama gitu, tidak bisa. Makanya saya sebut-sebut nama pondok pesantren yang udah lama ustadz terkenal kan, saya juga nggak sebar rekomendasi Pak. Ya kan Imam Bukhari misalnya kan jelas itu pondok-pondok yang sudah cobalah. Ustadz Dr. Arifin Badri masuk Al-Irsyad aja tahun 1990. Paham ya? Tahun 1990 tuh pertama kali masuk Al-Irsyad. Gurunya siapa dulu tuh? Ustadz Yazid, Ustadz Yusuf Isa, Ustadz Ja'far Unatolib. Itu kan tiga Ustadz kondangnya yang ngajar di Al-Irsyad Tangerang. Itu muridnya siapa? Ustadz Arifin Badri. Ini gitu Salim itu, masya Allah, kan puluhan tahun sudah. Artinya pondok itu udah jelas gitu. Maka kalau untuk memasukkan anak harus jelas pondok pesantrennya. Misalnya seperti Al-Azhar, kan tamatan-tamatannya jelas dari Imam Bukhari, Al-Bukhari, Al-Irsyad, dia kan mengajar di sana. Kalau dibilangnya tidak sunnah, dari mananya nggak sunnah? Itu jelas itu. Ustadz Faiz langsung itu mengirim Ustadz Asim anaknya kan. Kalau dibilang nggak sunnah itu sih kadang ya Allah, semua dibilang nggak salaf nggak sunnah. Ya udah label salafnya ambil aja PBB lah. Misalnya ada kayak itu kadang-kadang julid gitu loh Pak. Ya kan jelas ini Ustadz ulumnya mana tamatannya, Ustadz itu dikawal sama siapa, yang isi siapa, kan jelas di situ. Ini harus gitu ya. Walaupun ada pondok nggak terkenal, ternyata masya Allah itu Ustadz Wujud loh, Ustadz Wujudnya Magelang yang dari Al-Furqan, Buluwal Marjan Ustadz Rizal itu kan, itu masya Allah Ustadz Wujud itu kemana-mana Pak, diterima di mana-mana. Sampai beliau punya kalimat, kalau kita ini bersaudara dengan kalimat syahadat, maka kita akan punya banyak saudara. Kalau kita memilih teman karena persaudaraan di atas kalimat syahadat, kita akan banyak teman gitu. Artinya nggak usah pandang-pandang yang beda-beda itu loh Pak. Paham maksud saya? Semua adalah Islam. Tapi kalau menuntut ilmu,
nggak boleh sembarangan. Kata nggih, jangan nanti malah itu radikal, malah ngajar ke malah teroris, malah maaf, ada pemahaman HTI misalnya gitu-gitu kan, atau yang semacamnya. Bukan saya merendahkan ya, ya itu nanti kan bahaya. Harus pilih yang jelas. Ya, nah, itu juga pelecehan gitu kan Iya. di media itu kan. Tapi itu Pak sedikit dong Pak. Sebenarnya kalau pernah dari pondok pesantren itu tidak lebih parah dibandingkan boarding school yang bukan pondok. Saya aja nggak mau buka. Kalau kasus di pondok itu jauh lebih dikit Pak, sangat sedikit. Jadi dari dulu Pak, pondok pesantren manapun pasti ada. Semoga dilindungi anak-anak kita. Makanya Pak ya, dikasih tahu kalau tidur jangan satu selimut. Perempuan sama perempuan, laki sama laki kan nggak boleh satu selimut Pak. Bahaya itu. Ya. Paham ya? Bukan hanya masalah lawan-lawan jenis. Saya yang dalam hal ini masih rodok lumrah, walaupun tidak saya mengiyakan, jangan dipotong ya. Saya tidak mengiyakan, tidak membolehkan, tapi lebih lumrah kalau santri putri sama santri putra senang-senangan, maksudnya itu saling menyukai kayak ya zaman dulu gitu kan. Daripada laki ke laki, perempuan ke perempuan itu lebih bahaya loh Pak. Paham gak? Itu obatnya udah nggak ada itu. Kalau nggak salah dipotong itu harus cabut aja anaknya dari pondok. Itu nanti penyakit menular itu nanti. Paham ya? Jadi kalau misalnya santri putri dan santri putra saling senang-senang, gelak-gelak assalamualaikum, gini-gini, itu biasa aja itu. Misalnya ketahuan laki perempuan, walaupun ditegur keras gitu kan ya, tapi mesti sebenarnya Ustaz ini pelanggaran ini. Ketemu nih warung bakso juga pelanggaran. Misalkan, ya kayak jenengan dulu loh bapak-bapak itu. Ketemu di warung bakso itu pelanggaran bagi anak santri kan, pelanggaran. Tapi dalam hati Ustaz jujur, ini bukan saya membolehkan ya, bukan saya membolehkan, lebih adem hatiku. Alhamdulillah masih suka lawan jenis. Yang parah, nek lanang sama lanang saling perhatian, wedok sama wedok, ini parah Pak itu. Ngerti nggih? Dan nggak mungkin saya buka karena live ini, nanti ada sesuatu yang nggak bisa saya buka di sini. Saya bahkan sebut nanti tempat-tempatnya itu. Nauzubillah ya. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, zikir pagi petang itu dikerjakan, amalan-amalan sunnah dikerjakan, waktu mustajab banyak berdoa. Yang bisa menjaga anak kita tuh ya Allah, kita nggak bisa menjaga, ustaz-ustaznya nggak bisa menjaga. Makanya kita datangi sang penjaga segala-galanya, yakni Allah Jalla wa'ala, Al-Hafidh, yang maha penjaga. Mungkin ini dulu kafaratul majlis, subhanakallahumma wa